Oke, bismillah. Lanjutkan ya, tentang soil classification system. Kok Ilham suaranya belum kelihatan? Ini gambarnya nggak kelihatan. Halo? Ilham? 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 Oke, bismillah. Nah, sekarang kemarin kan kita udah bahas tentang ini ya, soil classification system. Di contoh yang terakhir itu kita bahas tentang, nah ini soil A, contoh dari soil A. Diketahui graph presentasinya 36%, sen 54%, dan fine 8%. Terus kemudian uniform koefisiennya 46,7 dan CC-nya 0,95. Nah, ini terus kita juga punya nih liquid limit ini berarti diperoleh dari hasil eksperimen 42, plastik limit 31, dan plasticity index adalah selisih dari keduanya, yaitu liquid limit dikurangi plastik limit. Nah, kita bisa lihat juga di sini suara saya ada kedengaran kan suaranya? Nah, di sini kan contoh yang kemarin kita bahas ada di sini, kita lihat. Nah, halo Ham? Halo Pak, ada. Oke. Ini kelihatan nggak screen-nya dari sana? Kelihatan Pak. Oke ya. Nah, kemarin kan di sini ada. Yang lain nanti saya kirim videonya ya. Sambil, yang lain silahkan dipelajari dulu. Lalu di slide halaman berapa tuh? Halaman 15 ya. Halaman 15. Nah, di situ lanjut contoh yang kemarin dan seterusnya ya. Nah, coba kita ini kan Ilham nggak ada itunya, nggak ada videonya. Halo? Halo, Ham? Halo? Halo? Halo, Pak. Oke. Suaranya ada, kedengaran nggak suara saya? Halo. Halo, suara saya kedengaran nggak? Gimana, Pak? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, oke. Agak putus-putus, Pak. Nggak apa-apa. Mungkin harus pindah kali. Nah, sekarang apa suaranya putus-putus? Ini nanti pakai main kursor aja. Nah, ini tapi screen kelihatan nggak screen-nya di depan? Kelihatan, Pak. Nah, di situ kan halaman berapa teh? Kita lanjut ya. 15. Nah, halaman 15. Nah, halaman 15 ini di situ ada graph berapa persen? 36%. 6. Sen pasir berapa persen? Pasir 54%. 54. Fine 8%. Dan seterusnya ya. Nah, di sini ada liquid limit. Liquid limit ini data hasil eksperimen ya, 42. Terus plastic limit berapa? 31. Nah, plasticity index berapa? 11. Plasticity indexnya berapa? 11, Pak. 11. Nah, itu tinggal kita cari dari selisihnya. Nah, sekarang cara bacanya gini nih.
ini kan mulai ya. Terus ini pilihannya ke atas atau ke bawah nih, ada gravel atau ada sand. Kalau sand itu berapa persen? Kita mulai ini, setelah mulai ini kan ada gravel, ada sand. Nah, kita pilih sand atau gravel, kenapa alasannya? Nah, di situ ada persentase, lihat persentase sand lebih dari sama dengan gravel, maka itu adalah sand. Ya kan? Itu di bawah tulisan sand. Ini nih. Iya, Nah, Pak. terus di bawah tulisan gravel ada juga persen sand kurang dari gravel, maka itu gravel. Kurang dari gravel, Nah, ya. di sini kan sandnya lebih banyak nih, berapa persen? Iya. 54 kan? Ya. Berarti karena persentasenya lebih banyak, berarti ini adalah sand. Jadi setelah begin kita masuk ke wilayah sand, bukan wilayah gravel. Karena di sini presentasi sandnya itu 54%, lebih besar daripada gravel. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang dari data sand ini kita lihat bahwa nilai yang melewati saringan dengan nomor 200 itu kan kategorinya fines ya. Ya kan? Halo, Ham? Halo. Nah, yang melebihi yang melewati saringan dengan nomor 200 itu kategorinya apa? Fine. Ini nih yang kemarin. Nah, ini nih. Masuk kategori fine itu kalau melewati saringan dengan nomor 200. Ya. Betul? Betul kan? Ini nih. Saringan nomor 200. Oke. Nah, di sini nih yang melewati saringan nomor 200 itu ada berapa persen, Ham? Yang melewati saringan di slide nomor 15. Di slide nomor halaman 15 melewati saringan nomor 200 itu ada berapa persen? Halo? Halo. Nah, ada berapa persen itu? Tunggu, Pak. Yang tadi yang absen belum semua ya? Tessa belum absen? Gak apa-apa lah. Mungkin berhalang. Nah, ini berapa persen jadinya? Yang melewati saringan. Ini kan ada tulisan nih di ini kan setelah send. Tadi kan begin, begin terus send ya kan? Ya. Halo? Halo. Nah, di sini send kan ada yang kurang dari 5%. Kalau misalnya yang melewati 200 saringan nomor 200-nya kurang dari 5%, maka masuk ke atas ke sini. Ya. Oh. Terus saja. Kalau misalnya yang melewati saringan nomor 200 ini antara 5 sampai 12%, maka ke sini. Di ke tengah-tengah gitu. Nah, kalau yang pas kalau lebih dari 12% yang melewati saringan nomor 200, maka ke sini ke bawah. Nah, di sini fines-nya ada berapa persen? Yang di kasus soil A ini ada berapa persen? Fines? Ya, fines di kasus soil A ini ada berapa persen? 8, Pak.
8%, betul. Nah, kalau 8% di situ berarti berapa? Maksudnya apa? Kategorinya kemana? 8% itu masuknya ke atas, ke tengah, atau ke bawah? Ini sharing screen-nya masih kelihatan nggak? Situ. Halo? Halo? Ilham? Ilham? Halo? Halo, Pak. Nah, ini masuknya ke tengah, atas, atau bawah? Hah? Halo? Kemana itu? Bawah yang Bukan nih, antara 5 sampai 12. Kalau 8% kan masuknya antara 5 sampai 12 ya. Ya. tunggu, Pak. Lihat tuh. Nih, yang tengah-tengah nih. Ini kan di atas kita punya finds-nya berapa? Lihat ke screen aja. Ke screen saya aja. Bisa nggak di situ lihat? Halo? Halo, Pak. Nah, ini find berapa persen? Tunggu, Pak. 8. Nah, setelah kita masuk kategori send di sini ada pilihan 3 pilihan. Ya. Yang pas yang melewati saringan nomor 200 itu ada jika kurang dari 5%, maka masuk ke atas. Kalau melewati saringan nomor 200-nya ini antara 5 sampai 12%, maka masuk ke tengah. Kalau ke bawah, kalau lebih dari 12, maka kategorinya ke bawah. Ini kan antara 5 sampai 12, yaitu berapa persen tadi? 8%. Nah, setelah gitu, kita lihat di sini nih, CU, Uniformity Coefficient. Ya. Oke, ada yang mau di-admit lagi? Nggak apa-apa. Ada yang mau di-admit lagi nggak? Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini di sini CU berapa? Nilai CU berapa? Uniformity ini di atas nih. Uniformity coefficient-nya berapa? 48,7. 46. 46,7. 46,7. Oke, suaranya bisa bisa ini nggak agak teriak-teriak dikit gitu. Ya. Udah full, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kan CO-nya 46,7. Oke. Nah, terus di sini kalau CU-nya lebih dari atau sama dengan 6, maka kategorinya ke atas. Nah, kalau CU-nya kurang dari 4, maka ke bawah nih. Yang bawah ini kan. Betul? Oh iya. Nah, karena di sini ML. di sini CU-nya lebih dari 6, ya kan? Kan CU-nya 46,7. Karena uniformity coefficient-nya 46,7 berarti lebih dari 6 nih ke atas, ke sini ke atas. Nah, terus ada pilihan CC sekarang. CC berapa? CC itu 0,95. Kurang dari 1 kan? Kurang dari 1 kan? Halo? Kurang dari 1 kan? 0,95? Ya. Nah, karena kurang dari 1 berarti CC di sini kurang dari 1. Oke, sekarang pilihannya nih ada ML atau MH, ada CL atau CH, gitu ya. Nah, lihat sekarang di sini kita punya bahwa dari sini kita lihat ke plasticity chart dengan angka-angka ini, ya. Nah, kalau liquid limitnya 42, LR-nya kan di sini 42 nih.
Terus plasticity index-nya, plasticity limitnya 31, berarti plasticity index-nya 11. Berarti liquid limitnya 42, PI-nya adalah 11. Berarti ada di sini nih, ada di titik ini. Dan ini masuk ke wilayah ML. L-nya ini adalah low liquid limit, gitu ya. Low liquid limit silt, seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Yang ini nih. Halo, Ilham masih ada? Halo, Ham? Nah, di sini liquid limitnya rendah, gitu ya. Oke. Kalau berarti di sini masuk tadi kategorinya adalah mana? Ini adalah ML atau MH. Terus lanjut lagi nih ke sini. SP atau SM. Nah, karena di sini kita lihat nih presentasi dari gravelnya ada kurang dari 15% atau lebih dari 15% karena kita punya gravel di sini 36% alias lebih dari sama dengan 15%, maka namanya adalah ini poorly graded sand with silt and gravel. Kalau kurang dari 15%, maka poorly graded sand with silt gitu. Karena ini lebih dari sama dengan 15%, maka alias gravelnya 36%, maka di sini adalah poorly graded sand with silt and gravel. Oke. Lebih jelasnya tadi di sini kita punya ini nih, titik yang biru ini ya. Oke, selanjutnya plasticity chart. Di sini kita lihat nih plasticity chart. Di sini kita lihat bahwa chart itu gambar diagram yang menjelaskan sebuah soil itu berdasarkan karakteristik dari nilai liquid limit dan plasticity index-nya gitu. Jadi kalau kita punya data liquid limit dan plasticity index, maka kita bisa menentukan ini sampel tanah kita ini ada di mana, ada di daerah mana gitu ya. Nah di sini ada dua garis, ada A line generally separates the more clay-like materials from silty materials and the organic from the inorganic. Jadi ini ada garis A line. Di sini ada garis A line, ini adalah garis yang secara umum memisahkan the more clay-like materials, jadi memisahkan material yang lebih mirip dengan clay dan material yang lebih mirip dengan silt dan juga organik. Dan maksudnya memisahkan organik dengan inorganik. Nah, ini ada di wilayah A, gitu ya, garis A. Kalau U line, garis U itu indicates upper bound for general soils. Jadi garis U ini mengindikasikan batas atas untuk tanah secara umum, gitu ya. Catatan, if the measured limit of soils are on the left of U line, they should be rechecked. Kalau misalnya batasan tanah yang terukur adalah di sebelah kiri dari garis U, maka harus dicek ulang, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini cuma prosedur untuk klasifikasi aja, gitu ya. Nah, ini ada coarse grain materials, grain size distribution. Kalau misalnya lebih dari 50% berada dalam saringan nomor 200, maka ini kategorinya bisa gravel, bisa sand. Gitu. Kalau lebih dari 50%, coarse fraction written on sieve number 4. Kalau kurang dari 50% coarse fraksi dari kuarsanya berada pada saringan nomor 4, maka ada dua pilihan. Kalau kurang dari 5% fines, ini namanya, dan kategori CU dan CC-nya ini, maka namanya adalah ini. Kalau tidak memenuhi SW, gitu ya. Kalau bukan SW berarti ada SP. Oke, SW dan SP dan seterusnya, nama-nama ini sudah kita diskusikan sebelumnya. Kalau GP itu poorly graded gravels, gitu ya. Ada nama-namanya sebelumnya. Terus ini juga tadi kalau lebih dari 12% fines, maka pilihannya ada di bawah garis A atau di atas garis A. Kalau di atas garis A namanya SM, di bawah garis A namanya SC. Terus fine grain materials, bergantung pada liquid limit dan plasticity index gitu. Nah, fine ini kalau kurang dari 50% berada pada saringan nomor 4, liquid limitnya kurang dari 50, liquid limitnya lebih dari 50, ada pilihannya gitu ya.
Kalau kurang dari 50 nih ke sini namanya set. Kalau lebih dari 50 pilihannya ada ini. Oke, seperti itu. Contoh. Oke, contoh nih. Ilham masih ada? Halo, Ham? Ada, Pak. Ada. Nah, contoh nih. Halo. Halo. Nah, di sini ada contoh. Ada yang passing number 200 shift-nya adalah 30%, passing number 4 shift-nya 70%, liquid limit-nya 33, passivity index-nya ini, gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang melewati, passing itu melewati ukuran nomor 200-nya adalah 30%, melewati ukuran nomor 4-nya adalah 70%, gitu. Liquid limitnya berapa? Halo, Pak. Halo, liquid limitnya berapa? 33. Plasticity index-nya? Tinggal kita cek aja plasticity index itu tadi rumusnya adalah 42 dikurangi liquid limit. Liquid limit dikurangi plasticity limit. Itu plasticity index, ya. Oke, sekarang di sini kita masukin tadi kan kuarsa nih, lebih dari 50%. Ya, tetap berada pada saringan nomor 200. Kan tadi saringan nomor 200-nya berapa? Yang mana, Pak? Ringan nomor 200. Ini kan saringan nomor 200. Ya kan? Saringan nomor 200. Nah, ini yang melewati saringan nomor 200 itu 30%. Kalau melewati lawannya apa? Kalau lawan dari kata passing apa? Menghambat. Menyaring, Pak. Ya. Yang tetap berada di saringan gitu kan. Yang tidak lewat atau tetap berada di saringan itu retain istilahnya. Retained. Nah, di sini berarti kalau angka passingnya 30%, berarti retainnya berapa? Paham? Kenapa? Kalau passingnya 30%, berarti retainnya berapa? Halo? Halo? 70, Pak. Halo? 70, Pak. Ini kan passingnya berapa persen? 30. Halo? Halo? 30, Pak. Ya? 30. 30. Kalau passingnya 30, berarti retainnya berapa? Ini kan yang nomor 200. 200. Ini kan ada passing nomor 200, ada passing nomor 4. Ya kan? Kalau passing nomor 200-nya 30% alias retainnya 70%, berarti masuknya yang di kotak-kotak dikasih garis kotak-kotak merah ini ya. Iya. Tuh. Yang dikasih garis-garis kotak merah. Iya. Nah, terus selanjutnya kita lihat nih. Ini kan gravel bukan nih, karena ini kan nomor more than 50% retain on Tidak termasuk shift. itu. Karena di sini dia bilang lebih dari 50% fraksi kuarsanya ada retain itu berarti tetap ada di nomor 4 gitu. Nah, ini kan ada dua keterangan. Kalau passing nomor 4 ini kan nomor 200 kemungkinannya ada kuarsa atau fine. Halo? 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 Ini kan nomor 200 sama nomor 4 nih. Ya. Nah, karena di sini dia bilang yang melewati nomor 200 itu 30% atau yang retain yang tetap berada itu ada 70%.
70%. Nah, berarti oke, selanjutnya ya ini maksudnya kuarsa di sini bukan fine gitu. Ya. Karena di sini passingnya 30%. Lanjut selanjutnya ini nomor 4 yang melewati nomor 4 tidak 70% alias kenapa bukan fine? Karena tadi dia bilang kurang dari, kalau fine kan kurang dari 50% yang tetap berada di saringan nomor 200, sedangkan di sini ada di saringan 200-nya ada 70%. Berarti maksudnya kuarsa. Oke, sekarang selanjutnya nih pasir atau gravel pilihannya. Kalau lihat nomor 4. Karena di sini yang lewat nomor 4 ini tidak 70% atau yang retain-nya ada 30%. Kalau retain 30% itu kan kurang dari 50%. Berarti masuknya ke pasir. Di sini yang garis-garis merah. Nah, kalau gravel tadi kan lebih dari 50% tetap ada di ukuran nomor 4, tetap berada, tidak lewat. Nah, kalau pasir itu tetap berada di ukuran nomor 4-nya kurang dari 50%. Benar sekali, karena di sini hanya ada 30%. Yang lewat 70%, sisanya yang tetap berada ada 30%, alias kurang dari 50%. Ini pasir. Pasir, kuarsa. Nah, terus selanjutnya nih, fines. Ukuran fine ini berapa fines-nya? Berarti kan sisanya. Ya kan? Kalau di sini dia bilang ukuran fines-nya ini ada mana tadi itu? Lebih besar dari 12% gitu ya. Lebih besar dari 12%. Nah, di sini kita lihat. Mana tadi? Oh, tadi kita berapa nih ukurannya? 70, 30. Sebentar, ini ada sedikit yang miss nih informasinya. Informasinya dia bilang ada lebih dari 12 ya. Lebih dari 12. Sebentar ya, ini informasinya ada yang kurang kayaknya. Apa dia bilang lebih dari 12% di plasticity index. Mungkin dia ambil contoh yang tadi kali, 8% kalau yang tadi. Oke, sementara kita lihat aja nih. Mungkin ada yang nggak ketulis kali ya di sini ya. Kalau fines-nya ini adalah lebih dari 12. Halo? 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 Halo, Han? Halo? Ilham masih ada nggak? Nggak ada. Hah? Halo, Han? Bisa lanjut nggak? Halo? Ilham? Halo? Halo, Han? Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini tadi below A line atau above A line. Gitu. Oke. Nah, di sini ada kita punya PI ini 0,773 kali LL dikurangi 20. Nah, ini ada rumus dari garis A gitu. Kita kan punya liquid limitnya 33. Yakni kita peroleh nilai plasticity index-nya adalah 09,49 gitu. Kalau kita lihat di sini berarti halo.
Halo? Halo, Pak. Eh, Oke, kita lihat nih tadi. Ini screen-nya masih kelihatan nggak di sana? Nah, baru ada, Pak. Ada, ada ya. Oke. Nah Iya, ada. sekarang di sini tadi kan garisnya kita punya nih persamaan garis dari yang A. Nah persamaan garis A ada garis U. Kalau persamaan garis A yang ini 0,7 pi-nya itu 0,73 dikali LL dikurangi 20. Kalau persamaan garis U-nya ini pi-nya 0,9 dikali LL dikurangi 8 ya. Nah, terus kita lihat di sini berarti nilai Iya. nilai plasticity index-nya kita masukin aja liquid limitnya 33 kan. 33 dikali 20 dikali 0,73 hasilnya 9,49. Kalau 9,49 itu ada di garis atas atau bawah A atau nah di sini 9,49 berarti masuk ke wilayah garis mana tadi teh? Ini nih. Nah, liquid limit LL-nya kan 33. Nah, di sini LL-nya 33 terus ininya 9. 9 kan. Nah, berarti ada di atas garis A. Ya, itu di atas garis A. Iya. Oke. Kalau nah, halo Ilham masih ada? Halo. Kalau di atas garis A berarti masuknya adalah SC. Apa itu SC? C-nya apa? C-nya itu adalah kemarin nih. Clay sand. Ya, kita bacanya dari garis huruf yang keduanya dulu. Clay sand artinya pasir yang memiliki kandungan lempung atau pasir lempung. Gitu. Oke, Ham? Paham nggak? Oke, Pak. Hah? Paham? Ada, Pak. Paham nggak tadi? Ada, Pak. Lumayan paham. Oke, berarti mulai dari mana tadi? Dari kuarsa, habis itu sand, habis itu lebih dari 12% fine, above eye-line, dan seterusnya. Itu kira-kira ini ada satu informasi yang kurang aja nih, yang lebih dari 12% fine. Ini kayaknya sih ada yang nggak ketulis di sini. Di sininya informasinya. Oke, berarti SC ini adalah SC ini tadi 12% fines ya, dia bilang. Karena di sini kan tadi contohnya example A-nya itu, soil A-nya fines itu 8%. Oke, di sini berarti namanya adalah apa? Contoh untuk contoh ini namanya apa? Ham? Halo? Halo, Pak. Namanya apa? SC ya? Namanya SC. Ya. Clay sand. Oke, selanjutnya itu cuma istilah aja, organic soil. Oke, dan seterusnya. Ini ada borderline case. Tadi itu ada organic soil. Organic soil adalah highly organic soil speed group simbol PT. Nah, ini kita lewat aja untuk organic soil. Sekarang borderline case atau dual symbols. For the following three conditions, a dual symbol should be used. Nah, untuk tiga contoh kondisi berikut, sebuah dua simbol sebaiknya digunakan, yaitu coarse grain soils with 5% to 12% fines, gitu ya, tanah dengan grain kuarsa dengan 5 sampai 12%, maka
kira-kira sekitar 7% fines dapat merubah hydraulic conductivity of the coarse grain media by orders of magnitude. Terus the first simbol pertama mengindikasikan apakah si kuarsa ini, fraksi kuarsanya ini baik, bagus gitu, atau poorly graded. Poorly graded itu tidak memiliki tingkatan yang jelek. Nah, second example, simbol yang kedua itu mendeskripsikan nilai butiran halus yang terkandung di dalamnya. Misalnya ada SPSM. SPSM artinya apa? Jadi di sini sekali lagi tadi simbol yang pertama menunjukkan apakah fraksi dari kuarsanya itu bagus atau tidak bagus gitu tingkatannya. Jadi berarti poorly graded. Kalau ini kan P ya, poorly graded. Kalau M di sini berarti menunjukkan sealed ya. Jadi S-nya ini kan sebenarnya sand. Jadi first itu menunjukkan apakah ya ini S-nya ini adalah sand, berarti poorly graded sand with sealed gitu. M-nya ini sealed, S-nya ini kembali ke sand aja kayaknya. Dan itu kalau apa tadi itu kalau kuarsanya itu tanah coarse grain soil, artinya kalau tanah yang berbutir kuarsa gitu ya, tanah yang memiliki butiran kuarsanya antara tanah yang memiliki butiran kuarsa dengan kandungan butiran halusnya 5-12%. Ini untuk kasus itu. Jadi sekitar 7% kandungan halusnya itu dapat mengubah konduktivitas hidrolik dari media berbutir kuarsa dalam orde magnitude gitu. Terus borderline case berikutnya dua simbol. Ini lagi jelasin dua simbol aja gitu. Terus berikutnya ini fine grain soils with limit within the shaded zone. Maksudnya apa nih? Ini jadi gini. Oke. Jadi fine grain soil with limit within the shaded zone. Tanah yang butiran halus, tanah dengan butiran halus dengan limit di antara wilayah yang diarsir gitu, yang memiliki plasticity index antara 4 dan 7 dan liquid limitnya antara 12 dan 25. Ini it is hard to distinguish. Itu sulit untuk dibedakan di antara kategori tanah yang termasuk kategori silt dan juga material yang lebih mirip dengan clay gitu. Mana tadi antara mana di sini ya? Tadi clay like. Yang plasticity index-nya berapa tadi? Oke. Nah, tadi itu antara 4 dan 7. Yang plasticity index-nya antara 4 dan 7 dan LL-nya antara 12 dan 25. Berarti ini nih. Iya. Nah, antara 4 dan 7 dan 12 dan 25. 12 dan 25. Nih, shaded zone. Shaded zone itu wilayah yang diarsir. Kelihatan nggak dari situ? Oh iya. Ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini namanya shaded zone. Shaded zone itu antara, jadi plasticity index-nya antara 4 dan 7 dan liquid limitnya antara 12 sampai 25. Itu katanya gimana tadi? Katanya itu karakteristiknya itu sulit dibedakan di antara masuk ke silty dan atau bisa juga dikatakan ke material yang lebih mirip dengan clay, dengan lempung. Antara silt dan lempung jadi sulit dibedakan gitu maksudnya. Nah, kalau CLML itu artinya silty clay. Lihatnya di sini huruf L-nya kan ada sama nih, dua CLML ada dua huruf L yang sama. Berarti kita bacanya lihatnya dari M-nya aja dulu. M kan silt ya. C itu clay. Jadi silty clay. Kalau SCSM
ini ada dua huruf S yang sama, berarti kita bacanya kalau tadi kan ini maksudnya menunjukkan kalau si LML ini sebetulnya namanya adalah clay. Yang kita baca berarti huruf keduanya M gitu. L-nya ini adalah tadi low liquid limitnya aja gitu. Kalau L kan menunjukkan low liquid limit. Jadi liquid limitnya kecil. Kalau H berarti kalau si HMH apa namanya? Halo? Apa? Kalau CHMH namanya apa? Halo. Kalau CHMH namanya apa? CHMH. Kalau CHMA itu namanya Elastis. bukan high. H-nya kan high. CH. Oh, CH, Pak. Iya, high clay. High. Namanya tetap ini silty clay. Kalau ini kan si LML berarti low silty clay gitu. Low liquid limit, low silty clay. Cuma di sini ditulisnya silty clay aja. Gitu ya. Berarti CHMH berarti iya, high silty clay. Maksudnya high-nya ini high liquid limit ya. Yang kita baca ini cuma C sama M-nya aja, silty clay. Oke. Nah, sekarang Oke, Pak. Ini SCSM. Yang kita baca berarti apanya dulu? SM. Sebenarnya kan yang kita baca huruf ini kan ada dua S yang sama. Iya. Ada dua S yang sama. Berarti yang kita baca huruf keduanya dulu. Ini Duanya kan dulu, Pak. ini kan ceritanya tadi lagi dua simbol, ya. Dua simbol. Berarti yang tetap yang kita baca adalah huruf kedua. Huruf keduanya apa? Keduanya. Simbol di huruf kedua. Berarti kalau ada dua simbol. Apa berarti? Hah? Bukan. C ya. Di sini S-nya kan ada dua yang sama. M. Jadi yang huruf kedua yang dianggap huruf kedua yang seperti sebelumnya itu adalah huruf M di sini. Ya. Siltisen, ya Pak. Hah? Siltisen. Silty clay sand gitu. Oh. Silty clay sand. Silty clay sand. Kenapa silty clay? Jadi ada dua nih sifatnya sekarang dibaca gitu. Huruf yang keduanya kan ada dua nih di sini. Ada C sama M. Ya. Betul? Iya, Pak. Huruf keduanya ada dua, huruf C sama huruf M. Berarti silty, clayey, clayed sand. Nah, soil contains similar fines and coarse grain fractions. Kalau dibuat di kasus ini, tanah mengandung ukuran butiran halus yang sama, yang mirip, dan fraksi butiran kuarsa. Ini juga punya possible dual simbol. Ada juga simbol dual yang mungkin itu GM dan ML. GM, ML. Ini tentang dual simbol. Oke, selanjutnya ada borderline case. Ini tentang summary ya. Tentang summary itu apa? Kesimpulan. Summary. Ringkasan ya. Kesimpulan. Ringkasan gitu. Jadi Unified Soil Classification System. Di Unified Soil Classification System atau sistem klasifikasi tanah yang unified itu apa? Unified tahu nggak? Unified. Di sini unified. Yang unified. Oke, unified adalah maksudnya kompak, seragam gitu.
sistem klasifikasi tanah secara seragam yang disepakati gitu. Borderline classification borderline. Jadi kasus border itu kan apa, dikasih garis hitam, ya dipertegas gitu, yang tegas. Kasus yang tegas borderline berarti antara 5 sampai 12 nih. Kalau ini kan persen apa nih? Persen passing the number of 200 shift. Artinya kalau persentasi yang melewati ukuran saringan nomor 200 antara 5 sampai 12 gitu ya. Kalau persentase yang lewatnya antara 45 sampai 55%, maka ini. Kalau 100%, di bawah 100% ini. Nah, di sini ada tanah yang termasuk kuarsa, berbutir kuarsa, ada tanah yang berbutir halus kanan. Kalau misalnya melewati 50% nih, antara ini kan batas, 50% ini batas nih. Kalau kasus yang kurang dari 50%, maka kemungkinannya ada banyak nih. Ada GM, GC, SM, SC gitu ya. Tapi semuanya ini gravel, ini semuanya sand. Ini juga gravel, sand. Ada GW, ada GP, SW, SP. Ini kalau antara kurang dari 5% gitu ya. Antara 5 sampai 12 ini adalah kasus yang termasuk borderline gitu. Terus clay silt ini kalau termasuk kalau lebih dari 50% yang melewati ukuran nomor 12. Dan nomor 200. Nomor 200 kan kecil banget. Jadi diameternya kecil maksudnya. Nomor ukuran 200 itu diameternya ukuran saringan yang sangat kecil. Berarti makin kecil yang lewat, makin lolos, makin banyak persentase yang lolos ke ukuran nomor 200, berarti kan itu udah termasuk tanah yang berbutir halus, fine grain soils. Kategorinya adalah bisa silt, bisa juga clay gitu. Kalau misalnya kurang dari 50% yang melewati ukuran nomor 200, bisa jadi itu adalah tanah-tanah yang berbutir kuarsa. Bisa gravel, bisa sand atau pasir gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Halo, Pak. Oke. Kalau sudah, kita tutup aja dulu ya. Pak. Hah? Kenapa? Ya, kita tutup dulu aja. Kita lanjutkan diskusinya di grup ya, di WhatsApp grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.